Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching this video. We are from group 3 and we will present the material about perkembangan fisik. Before we present, we will introduce ourselves. My name is Andi Febranti Rajni and my partner's name is Andi Afifatul Ulfa and Adinda Kamarudin. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu pengertian perkembangan fisik. Pengertian perkembangan fisik menurut Papalia dan Olds 2001, perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Selanjutnya ada aspek perkembangan fisik. Bisa kita lihat di sini ada 4 aspek perkembangan fisik menurut Coughlin dan Thomson Harlock pada tahun 1956. Ada yang pertama sistem syaraf atau perkembangan kecerdasan dan emosi, yang kedua otot-otot, kekuatan dan kemampuan gerak motorik, yang ketiga kelenjar endokrin atau perubahan-perubahan pola tingkah laku baru, dan ada struktur fisik tubuh, perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Perubahan fisik atau otak juga merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena otak adalah sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan, sehingga semakin sempurna struktur otak maka akan meningkatkan kemampuan kognitif atau Piaget dalam Papalia Olds 2001. 3 tahap pertumbuhan otak menurut para ahli Vasta, Heih, dan Miller pada tahun 1992 yaitu 1. Cell production atau produksi sel, yang kedua cell migration atau perpindahan sel, dan ketiga cell laboration atau elaborasi sel. Selanjutnya ada perkembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar ini menjelaskan bahwa kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak yang lainnya. Kedua yaitu perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih, kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok termasuk contoh pergerakan motorik halus. Nah, selanjutnya yaitu perubahan fisik dan psikis remaja. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun dan diikuti perkembangan fisik dan psikis. Dalam perkembangan kehidupan manusia, ada 3 masa perkembangan yang penting. Yang pertama, masa kanak-kanak adalah masa sejak lahir sampai dengan usia 11 tahun. Yang kedua, masa remaja adalah masa antara usia 12 sampai 21 tahun. Dan yang ketiga yaitu masa dewasa adalah masa di atas usia 21 tahun. Ciri-ciri perubahan fisik pada remaja. Yang pertama, pertumbuhan tubuh cepat besar. Yang kedua, mudah tersinggung atau impulsif. Yang ketiga, mulai memperhatikan dirinya sendiri. Yang keempat, mudah berubah-ubah antara sedih, bahagia, dan marah. Yang kelima, mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang keenam, berkembangnya unsur seksual. Yang ketujuh, senang mencari perhatian. Dan yang terakhir yaitu membentuk kelompok. Perubahan fisik laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik adalah perubahan pada diri seseorang mengenai perubahan jasmani seperti tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, perubahan fisik pada laki-laki. Perubahan yang dialami seperti
pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir membesar, tumbuh bulu kemaluan, awal perubahan suara, ejakulasi atau keluarnya air mani, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, kumis, jenggot, tumbuh bulu ketiak, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, tumbuh bulu di dada, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perubahan fisik pada perempuan. Perubahan yang dialami seperti pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, menstruasi, tumbuh bulu-bulu ketiak, dan lain sebagainya. Perubahan psikis, yaitu perubahan seseorang mengenai sebuah tingkah laku atau sikap serta mental yang dimiliki oleh seseorang sehingga berubah ketika mereka mengalami perubahan psikis. Perubahan psikis pada remaja. Berikut ada beberapa perubahan psikis pada masa remaja, yaitu pertama keadaan emosi yang tidak stabil. Ketika seseorang mengalami keadaan emosi yang tidak stabil, mereka bisa merasa gembira sekaligus atau mudah sedih. Atau keadaan emosi pada saat remaja yaitu masih meledak-meledak. Kemudian yang kedua, perasaan menjadi sangat peka atau sensitif. Seseorang remaja yang memiliki perubahan psikis pasti memiliki perasaan yang mudah mengetahui apa yang ada di sekitarnya atau merasa sensitif atas apa yang mereka rasakan. Kemudian sikap mental agresif, yaitu ketika seseorang remaja memiliki perubahan psikis, mestinya mereka akan menunjukkan bentuk atau sikap yang menentang kepada sesuatu aturan yang tidak sesuai yang mereka inginkan. Atau keadaan ini muncul karena dalam diri anak sudah merasakan bahwa ia sudah tidak mau lagi disebut sebagai anak kecil, sehingga ia menentang sebuah aturan tersebut. Kemudian, permasalahan yang muncul dalam perubahan fisik dan psikis remaja, yaitu yang pertama ketidakmatangan intelektual dan emosional. Hal ini cenderung membuat remaja cenderung emosional serta tidak pikir panjang, karena masalah ini tersebut merupakan remaja yang tidak mengalami perubahan fisik atau psikis sehingga membuat masalah dalam emosi mereka. Yang kedua, penerimaan atau akseptansi menyeluruh terhadap setiap perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya. Kemudian yang ketiga, perkembangan seksual yang meningkat. Permasalahan dalam psikis remaja ini bermasalah atau muncul pada perkembangan seksual karena ketika remaja tidak mengetahui atau masih tabu tentang seksual, sehingga pada awalnya berupa keinginan untuk jatuh cinta atau bercinta, tapi tidak mengetahui apa sebenarnya maksud dari seksual tersebut. Kemudian yang keempat, krisis identitas. Seseorang yang remaja yang memiliki permasalahan psikis akan mengalami krisis identitas karena mereka belum tahu atau belum menemukan jati diri mereka sendiri, sehingga tidak memahami dirinya sendiri. Kemudian, cara menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan psikis pada masa remaja. Yang pertama, penerimaan atas diri sendiri. Seseorang remaja harus tahu bagaimana cara menerima diri sendiri. Karena beberapa remaja yang tidak menerima dirinya sendiri akan mengalami masalah seperti sebelumnya, dari kritis identitas ataupun sebagainya. Kemudian membiasakan hidup sehat dan mengatur aktivitas. Untuk
memiliki atau mendapat perubahan fisik dan psikis pada saat masa remaja akan lebih baik jika remaja tersebut membiasakan agar hidup sehat seperti mengatur aktivitasnya atau mengatur pola makan sehingga psikis dan perubahan fisiknya sesuai dengan masa tumbuh mereka sendiri. Kemudian menghindari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Ini merupakan hal yang paling sulit karena ada perasaan takut dikucilkan. Remaja sendiri ketika sudah berada di lingkungan yang tidak baik, ia akan merasa sulit karena kenapa? Ketika ia tidak mengikuti lingkungan tersebut, ia akan merasa bahwa dirinya tidak akan diterima di tempat tersebut karena tidak mengikuti lingkungan yang mereka jalani. Kemudian menanamkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana ketika seorang remaja menanamkan keimanan atau memiliki keimanan kepada Tuhan, pasti perubahan fisik dan psikisnya akan lebih baik karena dia memiliki ketakutan untuk melakukan hal yang tidak baik atau ia akan memiliki perubahan yang baik dan tidak terpengaruh dari lingkungan ataupun penerimaan atas dirinya sendiri. Kemudian terakhir mengarahkan aktivitas berkelompok di kalangan remaja ke arah kegiatan yang positif, misalnya menyalurkan hobi dan mengikut sertakan anak dalam klub bela diri dan sebagainya. Di mana di sini mengarahkan aktivitas berkelompok artinya jika seorang remaja menyukai contohnya seperti berkelahi, akan lebih baik jika hobi tersebut disalurkan ke hobi olahraga, contohnya seperti klub bela diri dan sebagainya. Itu akan membuat perubahan seseorang remaja ke tahap yang lebih baik. Maka itulah cara menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan psikis masa remaja yang lebih baik. Itulah tadi penyampaian kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.